budget masing-masing. Intinya jadi jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang kita nggak mampu. Jadi buat apa? Karena kan tujuannya balik lagi untuk sehat dan juga untuk bahagia ya. Betul. Untuk menginspirasi orang. Kalau kita jadinya menyusahkan diri kita, buat apa? Dan menurut aku kayak race juga itu nggak harus semua race tuh kita ikut loh. Hai sahabat LPS, perkenalkan aku Insira dan selamat datang di LPS Talk, ruang ngobrol seru dan inspiratif bareng LPS. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seru bareng wanita yang super luar biasa dan juga inspiratif. Dan tentunya juga bisa bikin kalian, sahabat LPS, bisa melampaui batas dan be a better version for yourself. Untuk sahabat LPS yang baru pertama kali nonton podcast LPS, kalian bisa langsung aja visit di YouTube LPS dan juga Spotify. Dan jangan lupa untuk tinggalin subscribe dan juga like. Oke, sesuai sama yang aku omongin di awal tadi sahabat LPS, episode kali ini pasti bakal seru banget karena kita bakal ngobrol sama tokoh inspiratif, public figure yang dimana beliau ini inspiratif tentunya, cantik, terus juga aktif di dunia lari. Dan ini pastinya episode ini juga cocok banget untuk teman-teman sahabat LPS yang saat ini emang lagi memulai hidup sehat gitu. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja panggil. Langsung aja, please welcome Kak Soraya Larasati. Hai, apa Halo kabar? Kak Laras, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana Kak, kabarnya juga nih? Kayaknya seger banget ya. Seger banget karena hari ini episodenya luar biasa sama Kak Laras. Amin, gitu amin, ya. amin. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita mau mengulik lebih dalam nih tentang Kak Laras yang dimana kita semua tahu ya dimana Kak Laras tuh sebelumnya emang aktif di dunia modeling. Aku sering lihat Kak Laras tuh di TV, di film, di video klip gitu ya, super cantik banget bahkan sampai hari ini masih awet banget cantiknya ya. Alhamdulillah ada yang inget deh berarti. Alhamdulillah ada yang inget. Itu waktu masih muda ya, waktu masih remaja memang masih berkecimpung di dunia entertain. Sampai sekarang sih sebenarnya cuman mungkin kalau dulu aktif banget memang di TV gitu kan karena mungkin medianya memang lebih ke TV sih, TV atau layar lebar gitu. Kalau sekarang kan kayaknya medianya udah ke sosial media ya, betul, gitu kan. betul. Jadi ikutin perkembangan zaman, makin kesini makin sosial media aja lebih aktif ya. gitu. Tapi aku juga ngeliat nih Kak, kalau Kak Laras ini tuh sekarang udah mulai aktif di dunia lari ya Kak ya. Kira-kira Kak Laras yang sekarang jadi seorang istri juga, sebagai seorang ibu juga, terus masih bisa aktif di dunia lari, itu kira-kira Kak Laras tuh dari cerita apa sih Kak Laras bisa memulai itu semua gitu? Jadi kisah awalnya tuh berawal dari pekerjaan sebenarnya di lari ini ya. Aku memang waktu itu lagi memang getol olahraga, tapi lebih ke mengembalikan bentuk tubuh sama berat badan ya, karena kan waktu itu habis melahirkan. Jadi kayaknya cara paling natural menurut aku emang gak gitu suka yang cara ekstrim ya, maksudnya kayak diet ketat, karena kan aku pengen juga menyusui gitu kan, pengen sehat tapi pengen balik juga kan. Kadang-kadang kita sebagai cewek kan mementingkan juga kan penampilan. Betul. Kan aduh kayaknya gak nyaman pakai baju udah sesek, udah gitu juga gerak juga kayak berat. Jadi waktu itu olahraga tapi lebih nge-gym aja gitu kan, nge-gym ya, ikut-ikut kelas lah ibu-ibu pada umumnya lah ya, Zumba gitu. Zumba, ya Pound Fit gitu kan. Terus tiba-tiba ya sesekali CFD lah sama temen-temen, tapi juga CFD-nya lebih banyak jalannya sih, karena kan dulu nggak gitu suka lari, karena menurut aku lari itu olahraga yang suffering ya, maksudnya kayaknya berapa ratus meter aja udah hengap gitu, terus pinggang sakit karena kan nggak ngerti dulu teknik lari, juga nggak paham juga soal pemanasan yang proper seperti apa. Nah sampai akhirnya ditawari sebuah pekerjaan, sebuah project memang untuk berlari. Kebetulan memang lagi mencari sosok yang berhijab. Jadi pas banget kan, udah gitu dilatih lah pokoknya secara profesional. Pada saat itu dengan waktu periode sekian waktu kita maraton waktu itu di Tokyo. Nah kebetulan aku juga sendiri waktu itu buta banget tuh, apaan sih maraton tuh ya. Karena kan memang gak into ke dunia lari pada saat itu. Tapi kita ngejalanin latihannya intensif memang beberapa bulan. Dengan latihan intensif itu kebentuk tuh sebuah pola kan, jadinya kita bangun pasti lebih pagi, udah gitu kita harus latihan, terus juga pola tidurnya harus dibenerin karena kan itu mempengaruhi juga untuk performa. Kita ada latihan strength, terus pola makannya juga karbonya dibanyakin, sedangkan pada saat itu kayak pengen diet kok susah ya. Jadi kayak bertolak belakang banget. Nah sambil berjalan waktu ternyata aku suka dengan
padat aktivitas yang ritmenya tuh suka banget ya. kan, itu padat banget ya, bisa dibilang hampir seminggu bisa 4-5 kali latihan gitu. Untuk yang pemula sih berat ya, awal-awal tuh kayak suffering banget, apalagi harus bangun pagi baru badan belum recovery, besok udah harus lari lagi. Awal berat banget gitu kan, cuman ternyata setelah dijalanin sekitar sebulan, waktu itu kan sebulanan, kok aku suka ya, enjoy ya. Jadi kayak kita ngerasa tuh ada apa sih goal yang harus kita kejar gitu sebenarnya. Nah dari situ tibalah hari H kan. Itu adalah race pertama langsung full maraton di Tokyo. Enggak harus dicontoh ya sebenarnya ya. Tapi karena kita pakai latihan proper sih sebenarnya safety aja. Tapi untuk ngejar waktu target sih nggak mungkin ya. Apalagi virgin gitu kan. Jadi pikir yang penting finish aja deh. Terus nggak cedera, terus happy gitu kan. Ternyata suka banget sama suasana full maraton di sana karena kan World Marathon Major ya. Jadi meriah banget, terus ya pokoknya euforianya tuh happy banget, dan after lari juga tuh endorfinnya kan meluap-luap gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah gila ini aku suka banget nih gitu kan. Pengen banget bisa memperbaiki lagi gitu di lain waktu, karena kan waktu dulu latihannya terlalu singkat, terus akunya juga belum terlalu suka. Ternyata pas dijalanin happy. Sebenarnya tuh kenapa aku suka lari di maraton itu tuh, kita sebenarnya adalah bener-bener filosofi hidup gitu. Jadi kan prosesnya tuh pasti nggak nyaman ya dari latihan, terutama pas latihannya ya itu berat banget untuk apalagi pemula. Bisa dibilang harus menyisihkan waktu yang cukup banyak untuk bisa proper latihan gitu. Apalagi kan kita kan ibu, dan selain ibu rumah tangga kan juga kan aku masih ada pekerjaan lain. Itu sangat effort awalnya, bingung gimana bagi waktunya. Iya, karena tidur harus cukup, nggak bisa kurang. Sedangkan kalau kita banyak pekerjaan, tidur pasti kurang kan. Gitu kan, makan juga kalau inget aja kalau dulu gitu kan. Kalau ibu-ibu kan begitu, yang penting anak-anak dulu deh, aku mah belakangan. Tapi sekarang nggak bisa ya, kalau kita olahraga mau performa baik dan juga kita tetap fit, makan tuh harus teratur, dan makanan yang dimakan juga memang harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan ya. Kalau keinginannya kita maunya cireng, tahu gejrot ya pasti mau lah. Cilok gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh. Cuman kadang kan kalau kebutuhannya pas nggak, misalnya besoknya apakah ada kegiatan yang butuh effort lebih nggak gitu. Kalau memang besoknya cuman easy run atau recovery, sayang kan kalori yang dimasukin nggak sesuai sama kebutuhan yang ada, nanti tambah berat badan juga jadi gampang cedera biasanya gitu. Kalau bebannya kan jadinya berat di lutut, persendian, jadi nggak bagus gitu kan. Jadi banyak lah sebenarnya faktor. Jadi ngerasa suka sama lari itu sebuah perjalanan ya, proses aku dari yang gitu ya, kayak proses hidupnya tuh terasa banget gitu loh. Maksudnya dari merubah, yang aku tuh dulu tipikal orang yang kalau misalnya punya keinginan, ketika punya hambatan itu biasa gampang nyerah. Dulu begitu dulu. Dan itu ternyata merubah aku dengan aku latihan lari. Karena kan ibaratnya pasti kayak kita selalu punya hambatan dong. Apalagi kalau lagi during race gitu kan, ada aja entah tiba-tiba aduh kok kayaknya kurang carbo loading kali ya, soalnya kok kayaknya habis nih di tengah-tengah, atau mungkin kecepatan di awal ya, kok udah ngap ya baru kilometer segini, ada aja gitu. Belum lagi pikiran-pikiran, pokoknya banyak lah di dalam tuh, di otak tuh, udah kali ya, udah stop kali ya gitu kan, kayak gitu. Itu apalagi kalau lagi maraton. Jadi namanya selalu banyak hambatan, cuman kita kan harus bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Apapun hambatannya, itu sih yang ngerubah aku. Jadi ini tuh filosofi yang harusnya dari dulu aku terapkan gitu. Jadi kayak menemukan suatu hal baru, ya akhirnya mempengaruhi juga ke berbagai hal di kehidupan aku gitu. Kayak sekarang setiap punya problem hidup lah, apalah, setiap manusia kan pasti punya masalah ya. Pasti aku selalu, apapun hambatannya, seberat apapun pasti aku selesaikan gitu. Harus dapat solusinya gitu. Walaupun caranya mungkin gak nyaman ya. Tapi kan kita pasti bisa melewati. Biasanya gitu kan. Cuman orang kan suka gak sabar aja nih, pengen cepat selesai. Padahal kadang-kadang kita tinggal sabar aja, ikutin aja alurnya, pasti akan nemu solusi. Itu sih. Betul. Berarti sebenarnya yang memulai Kalaras untuk terjun di dunia lari ini juga tuh karena pertama kali karena mau nurunin berat badan ya? Awalnya ya sama pekerjaan sih sebenarnya. Jadi tuntutan pekerjaan yang akhirnya ternyata ini yang aku cari selama ini. Ternyata enjoy juga gitu ya. Oke. Tapi tadi yang Kalaras bilang, pasti kan Kalaras juga nemuin hambatan tuh. Kira-kira selain hambatan-hambatan kayak misalnya Kalaras tuh bagi waktu gitu ya, sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, kira-kira hambatan terbesar selama Kalaras terjun di dunia lari ini tuh apa aja sih, Kak? Hambatan yang pasti niatnya ya. Kan kadang kita niat udah pengen nih gitu kan. Cuman biasanya ngejalaninnya suka on off. Orang biasa begitu ya. Cuman aku sih ngerasa sih kalau waktu
ketika aku udah punya keinginan bisa kita atur lah gitu sedemikian rupa, entah pekerjaannya diundur agak siangan misalnya begitu, atau anak-anak kan kita juga bisa sharing tanggung jawab lah sama suami gitu kan. Aku lagi ada mau latihan ini nih penting nih gitu kan. Dia mungkin yang bisa gantiin gitu kan. Tapi bukan berarti jadi menyerahkan tanggung jawab ya. Nanti mungkin pas belajar sorenya misalnya buat anak-anak ngajarin PR atau ulangan ya aku gitu. Jadi kita kan bisa saling berbagi tugas lah sama pasangan pastinya gitu kan. Ya intinya sebenarnya di mana ada keinginan pasti ada jalan sih. Aku ngerasa kalau waktu bukan jadi hambatan, sebenarnya kehambatan tuh dari diri kita sendiri sih. Niat ya Kak ya. Niat. Jadi orang-orang tuh juga mau mulai lari tuh biasanya kan mungkin banyak yang FOMO aja nih. Nah iya itu juga banyak banget tuh Kak, ngikutin kayak tren gitu. Atau mungkin karena teman-teman semua segeng udah ikutan lari, aku harus lari. Tapi dia tahu nggak gitu kalau lari itu kan olahraga yang bukan main-main ya, bisa dibilang harus persiapan fisiknya benar. Terus mungkin sepatu sebenarnya nggak harus yang mahal sih itu kan. Sepatu yang penting kan modalnya cuma sepatu doang sama baju lari sebenarnya. Tapi ya niatnya aja gitu, niat untuk bangun lebih pagi, terus juga maksudnya menyiapkan waktu cuma 1 jam cukup lah gitu, atau setengah jam untuk awal-awal cukup gitu. Itu aja gitu sih ya, hambatan. Berarti sebenarnya juga kembali ke niat dan juga Betul. motivasi tadi ya, Motivasi. untuk memulai ini semua tuh kayak Betul. gimana. Tapi kira-kira aku ngelihat si Claras ini kan emang sesuka itu ya, sekarang tuh udah enjoy banget ya di Enjoy. dunia ini ya. Itu kira-kira Claras tuh juga punya inspirasi pelari siapa gitu nggak Kak? Aku sih inspirasi pelari sih senengnya ya mungkin sama yang berprestasi pastinya ya gitu kan. Kayak misalnya sekarang kan ada Sifan Hasan gitu kan. Karena dia juga muslimah sebenarnya, seneng aja gitu ngeliat ada muslim itu maksudnya strong gitu kan, ya kuat gitu. Apalagi dia kan prestasinya nggak main-main ya. Kayak waktu Olimpiade semua bukan cabar apa sih namanya, semua nomor ada 10.000, 5.000, dia juga full maratonnya emas gitu. Jadi kayak menurut aku inspirasinya lebih ke apa ya, ngelihat seorang muslimah tapi masih bisa berprestasi gitu, ya. gitu. Oke. Kadang tuh image-nya yang muslimah gitu nggak Nggak sekuat itu nggak gitu sekuat ya. itu betul kan. Kebanyakan kan yang memang kan dia memang ada turunan Afrika ya, cuman kayaknya tetap menurut aku sih menginspirasi dari sisi dia bisa bisa bikin kita tuh kayak ngerasa nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Oke. Kalau kakak tadi nyebut inspirasinya itu ya, mungkin sahabat LPS tuh pasti juga mengagumi Claras juga, karena Claras ini kan juga muslimah, hijabers, tapi juga tetap bisa aktif, tetap bisa kuat untuk bisa menjalani dunia lari ini juga ya. Pasti sahabat LPS juga di sosial media yang sering nonton reels atau video dari Claras pasti bakal mengagumi Claras sih, karena emang seinspiratif itu sebenarnya Claras. Amin. Amin mudah-mudahan ya. Oke. Tapi kalau dari Claras sendiri setelah bertahun-tahun ya menjalani kegiatan ini, terus juga menghadapi tantangan-tantangannya, berarti Claras ngerasa bahwa tantangan yang Claras rasain dengan hasil dari dunia lari ini tuh emang worth it ya Kak ya? Dan mungkin bisa jadi Claras bisa sebutin tuh benefitnya tuh apa gitu yang Claras rasain di tubuh Claras mungkin, atau mungkin Claras ngerasa ini bisa nge-refresh pikiran atau lain sebagainya. Banyak ya, pasti kan fisik jadi lebih strong pastinya, lebih kuat lah ya, karena kan dia olahraga kardio ya untuk jantung gitu kan ya. Yang rasa sih yang pasti awet muda iya. Oh iya, karena saya bisa melihatnya sekarang ya. Awet muda itu nyata banget, karena ngerasain banget teman-teman yang sepantaran aku, yang sangkatan aku lah ya gitu. Kalau misalnya kita reuni, kok kayaknya udah mulai beda ya gitu kan. Bukan berarti jadi tua ya, tapi kan kelihatan perubahan. Nah, aku ngerasa kayaknya masih sama aja gitu kan, lihat foto-foto dulu gitu kan ya. Awet muda pasti. Terus yang pasti mood jadi lebih baik kalau aku ngerasa dari lari. Kalau nggak lari tuh kayak ada yang kurang gitu ya misalnya. Ya lari kan gak cuma lari ya, pasti banyak olahraga pendukung lainnya supaya larinya tuh gak cedera ya, kayak nge-gym atau mungkin pilates. Pokoknya olahraga yang aku jalanin tuh bikin mood jadi baik, tuh jadi lebih produktif, lebih kreatif. Ini karena ya kita happy gitu kan. Kalau kita udah dimulai hari dengan sesuatu yang menyenangkan, pasti kan kayaknya hari-hari yang masalah apapun lebih mudah diatasi gitu kan. Terus yang pasti bisa menginspirasi juga dari aku rasain ya ke keluarga aku juga gitu. Karena kan emang apapun perubahan kan dari diri sendiri ya. Baru nanti menginspirasi keluarga gitu kan. Nanti makin besar lagi lingkupnya. Nah aku tuh ngerasain banget efeknya kayak gitu, efek dominonya. Di keluarga aku jadi ya suami ya pastinya support banget kan. Jadi dia ikut juga, yang tadinya gak gitu suka lari, dia lebih nge-gym banget sama basket. Jadi mau gak mau jadi dia
Jadi ikutan suka ya. Dia terinspirasi, kok kamu bisa ya gitu. Aku juga pengen dong, ya udah jadi dia mau ikut lari. Anak-anak aku juga udah mulai ikut lari. Wih, keren banget. Karena dia ngerasa orang tuanya lari kan, anak kan nyontoh ya. Terus ngerasa mungkin dari posturnya dia merasa bagus atau gimana, jadi dia pengen ikutan juga. Jadi juga jadi suka olahraga gitu mereka. Terus ya adekku ikut, terus habis itu papa aku. Jadi udah mulai pada nular-nular semua. Terinfluence semua tuh. Betul. Ya jadinya ya. Dan lari juga nggak cuman buat sekedar sehat ya. Aku ngerasa sekarang pada saat ini benefitnya itu banyak banget. Bisa dari lari itu banyak hal positif lainnya, kayak bisa berbagi. Kayak misalnya contoh kita bisa ngumpulin banyak orang sambil berlari, tapi kita bisa menyampaikan sebuah misi dengan yang untuk kebaikan, misalnya misi untuk kemanusiaan, misi untuk sosial. Jadi nggak cuman sekedar olahraga tok yang cuma supaya kita tuh bisa finish half marathon atau ibaratnya buat ego gitu. Itu pun ternyata bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kayak aku sama teman-teman juga kan bikin event gitu kan, maksudnya untuk humanity. Dan aku nggak nyangka maksudnya euforianya cukup tinggi gitu loh maksudnya. Dan yang kita kumpulin juga bener-bener bermanfaat banget, bisa kita kirim ke Gaza. Jadi ternyata segitu dampaknya tuh besar banget gitu. Nggak cuma buat diri sendiri, bisa berbagi untuk orang lain yang lebih positif. Itu sih yang aku rasain. Makanya aku jadi makin suka sama lari. Nggak cuman buat sekedar pamer-pamer doang di sosmed, kok ternyata banyak kok manfaat yang bisa kita dapetin, hal positif lain dari lari, asal kita tahu arahnya mau kemana gitu. Yang penting tujuannya ya, kayak betul, berarti emang manfaat dari lari ini sendiri tuh buat Kalaras tuh bukan cuman untuk kesehatan doang, tapi emang bisa jadi menginfluence orang di sekitar kita juga ya. Terus bisa jadi ya misalnya kita yang penting saling brainstorming ya sama teman-teman, apa nih yang positif yang bisa kita kasih lagi. Itu tadi humanity itu pun juga bisa kita ngumpulin donasi, dan donasinya beneran disampaikan kok, maksudnya nggak buat pribadi ya. Dan itu terbukti ternyata bisa bantu air bersih di Palestina gitu. Itu dan itu udah bukti nyata banget. Terus kita bantu-bantu ya, misalnya ya kayak waktu itu di Bandung ada kayak panti yang dan kayak dinas sosial ya untuk anak-anak terlantar. Jadi ternyata dari hasil kita, keringat kita tuh ternyata nggak percuma ya, berdampak juga, berdampak banget, yang bisa membantu orang lain yang benar-benar kita membutuhkan selama emang diarahkannya tepat gitu. Oke, berarti luar biasa banget sih sahabat LPS kalau kita tahu ternyata bagi Kalaras ini tuh lari tuh bukan cuma sekedar olahraga aja. Sampai finish aja tuh enggak ya, kayak ternyata ada filosofinya, ada journey-nya, perjalanannya, dan bisa ngerubah mindset kita juga tentunya. Sesuai sama yang Kalaras tadi sebutin, se-enjoy itu ya di dunia lari ya. Sahabat LPS juga harus tahu nih, LPS Lembaga Penjamin Simpanan di bulan Juni 2025 nanti kita bakal ada Monas Half Marathon 2025. Nanti juga Kalaras pasti juga ikut ya di situ ya. Terus kalau misalnya nih sahabat LPS ada yang pengen ikut atau pengen tahu nih apa aja sih persiapan yang harus dipersiapkan oleh runner yang beginner, yang baru, itu kayak gimana, pantengin episode ini sampai akhir gitu. Terus berkaitan sama ini nih Kak, tadi kan aku udah nyebutin nih kalau LPS tuh bakal ada Monas Half Marathon gitu. Kalau dari Kalaras sendiri kira-kira ada gak sih preparation yang penting banget harus dilakuin sama runner yang baru banget mulai gitu? Yang pasti latihan sih, itu wajib ya. Dan latihan tuh nggak bisa waktu durasinya tuh mepet gitu kan, karena FOMO didaftarin teman, atau mungkin dia semua ikutan nih, daftar aku ikut deh, tapi dia nggak prepare. Itu bahaya ya. Soalnya lari itu full fisik gitu. Selain mental juga kita biasa ya aku bilang kan, lari itu nggak cuma fisik, mental juga main gitu kan. Tapi fisik utama yang karena kan drive-nya dari fisik kita untuk sampai finish gitu kan. Ya latihan untuk kategori half marathon itu menurut aku itu minimal kalau pemula ya 3-4 bulan sih. 3-4 bulan. Ya? Pemula banget, karena kan dia harus ngebiasain, mungkin dia nggak biasa lari full setengah jam, yang biasa lari jalan kan lama-lama badan adaptasi pastinya. Nanti jadi lari terus, mungkin mulai 1 jam lari. Karena kan memang cut off time kan biasanya kalau half marathon bisa sampai 3 jam ya. Cuman kan kalau bisa kan jangan sampai 3 jam banget juga gitu kalau bisa ya. Karena juga cuaca di Jakarta kan bisa dibilang humid, terus juga polusi. Jadi sebaiknya sih memang lebih selesai lebih cepat lebih baik. Tapi kalau memang semampunya ya, jangan dipaksakan yang pasti. Yang penting kita tetap finishnya strong dan sehat tanpa cedera gitu kan ya.
Jadi aku bilang 3 sampai 4 bulan tuh harus latihan. Yang baiknya sih ya mungkin dari latihan di treadmill silakan, latihan di jalan silakan, atau yang pasti ada bimbingan dari coach, itu lebih aman. Lebih terprogram lah ya. Terprogram ya, betul Kak. Kalaupun memang nggak pakai coach, mungkin ada komunitas yang bisa ngasih latihan yang proper, mungkin strength trainingnya dikuatin, karena kan lari itu kan melibatkan banyak otot ya di tubuh ya. Jadi kalau dia nggak punya kekuatan otot dengan latihan strength training, takutnya cedera. Itu kan akan merugikan diri sendiri dan juga nanti juga menyusahkan banyak orang pas lagi hari H kan. Iya betul. Terus kalau dia nggak cukup tidur, atau misalkan dia nggak ngerti nutrisi yang harus dia pakai selama during lari, takutnya di hari H nanti kolaps. Oh iya sih betul. Itu banyak kejadian. Jadi gara-gara cuman ikut-ikutan, dia pikir yang penting 21 misalnya 10 kali 2 tambah 1 gitu kan. Ada yang kayak gitu. Aku udah sering ikut 10 kilo kok gitu kan, bisalah HM gitu kan, gak usah pakai latihan, tinggal 10 kali 2 tambah 1. Yang gak gitu juga sih hitung-hitungannya ya. Karena fisik orang gak ada yang tahu kan. Apalagi yang latihan aja belum tentu bisa mencapai target yang dia inginkan gitu kan. Ada aja faktor X lah ya yang terjadi di hari H, apalagi yang gak latihan gitu. Jadi lebih baik kita menyelamatkan diri kita sendiri lah dengan cara kita latihan. Terus yang pasti harus tahu nutrisi yang tepat. Nutrisi gak bisa sama setiap orang ya. Kadang-kadang ada yang mungkin minumnya biasa 2,5 kilo. Memang pasti WS ada kan 2,5 kilo. Ada juga yang mungkin terbiasa bawa sendiri gitu kan, gak pakai WS karena dia lebih nyaman. Aku setiap kilo juga minum kok. Ada yang kayak gitu. Mungkin karena mungkin humid kan Jakarta kan ya. Lagi lebih aman supaya nggak kram, dia banyakin minum air atau isotonik gitu kan. Ya makanya itu pilihan. Terus juga energy gel juga masing-masing cocok-cocokan. Jadi yang penting selama mau ikut race tuh harus bener-bener nanya sama orang yang proper, coach atau mungkin teman lari yang memang berpengalaman. Itu sih jangan bener-bener cuman, atau nggak mungkin bisa googling, sekarang ada, cuman kan Google itu terlalu terlalu general banget gitu kan, nggak spesifik gitu. Kayaknya akan lebih baik ya memang benar-benar orang yang berpengalaman sih yang bisa kita sharing gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya sahabat LPS mempersiapkan di dunia ini ya, dunia lari ini memang harus mempersiapkan latihan tadi misalnya 3-4 bulan gitu ya. Dan baiknya juga sebenarnya kita ada coach juga ya. Iya, jadi biar lebih terprogram jadinya. Jadi kita tahu yang kita mau capai berapa waktunya. Sebenarnya nggak harus kenceng sih ya. Yang penting finishnya tuh happy, nggak cedera. Terus nggak sampai harus kita masuk medik gitu kan. Karena kan nanti tujuannya olahraga buat sehat dan buat happy, bukan buat jadi sengsara atau malah masuk UGD gitu kan. Bikin khawatir satu keluarga nanti. Gitu. Tapi Kak, aku juga kepo nih. Kalau tadi persiapan latihan tuh perlu dipersiapkan juga. Betul. Nah, aku tuh juga ngerasa nih kalau olahraga ini tuh nggak uang yang dikeluarkan tuh nggak sedikit gitu ya. Pastinya. Nah, kira-kira tuh kalau Kalaras persiapannya tuh kayak gimana kalau dari segi finansial ya? Entah itu Kalaras emang punya budget plan sendiri atau mungkin ada metode-metode lain. Kira-kira kalau dari Kalaras gimana? Yang pasti nomor 1 kalau mau ikut maraton memang harus punya duit ya. Itu pasti. Betul ya. Itu nomor 1 ya. Nomor 1. Karena bisa dibilang untuk dari segi latihan aja kita udah cukup banyak pengeluaran nih gitu kan. Ya dari nutrisi juga kan sekarang pelari-pelari sekarang juga makin banyak yang kasih opsi ya. Kadang ada yang brand luar, tapi memang mungkin dari segi kualitas bagus gitu kan ya. Harganya kan juga pastinya nggak murah gitu kan. Ya dari segi energy gel atau energy drink. Terus juga mungkin ada fisioterapi itu perlu juga, karena kan kalau kita pas lagi during latihan tuh kan pasti butuh yang namanya ada cek fisik juga kan, kayak sport massage atau mungkin kita takutnya ada cedera atau apa. Fisio itu juga kan harganya nggak murah ya. Banyak. Terus coaching juga pasti kita berbayar gitu kan. Jadi untuk sebuah race itu dari preparationnya aja udah keluar duit gitu udah kan. Banyak tuh ya. Udah banyak, belum biaya pendaftaran pastinya. Biaya pendaftaran pasti kita bayar. Itu yang dalam kota nih, misalnya anggap Jakarta ya, yang cuman kita bisa bawa mobil sendiri lah ibaratnya, atau bawa ya naik kendaraan umum juga masih hemat lah ya. Kalau keluar kota harus ada hotel ya kan. Terus kendaraan kesananya pesawat, bisa kereta atau apa kan, itu budget lagi. Belum nanti sewa mobil di sana, kuliner, oleh-oleh ya. Jadi tuh budget lagi gitu kan. Terus belum misalnya kalau aku sih sebenarnya tidak menyarankan setiap kali ada orang kan memang yang kita lihat di sosmed kan outfit harus baru gitu kan, atau sepatu harus yang terkini, sepatu yang paling hype lah ya, bisa dibilang sepatu karbon yang termahal gitu. Sebenarnya nggak harus ya, kalau aku bilang tergantung budget sih ya. Kayak baju kan
kalau lari itu baju olahraga kan gak harus branded sebenarnya. Yang penting Iya. baju olahraga nyerap keringat Nyaman. dan baju lari intinya, bukan baju misalnya baju basket dipakai lari itu kan gak Oke. nyaman. Karena Iya, kan betul-betul. sebenarnya setiap olahraga tuh udah punya pengkhususan ya, spesial Jenisnya sendiri-sendiri jenis bajunya ya. kayak apa gitu kan. Baju yoga ya kan, baju nge-gym. Sebaiknya kalau baju running ya baju running gitu. Jadi nanti nyaman dipakainya, intinya seperti itu. Jadi itu budget lagi. Oke. Untuk baju, tapi nggak harus selalu yang paling brand sih, yang penting nyaman. Dan kalau sepatu juga kan tuh cocok-cocokan. Kayak misalnya yang paling hype sepatu A gitu, yang lagi terbaik gitu kan. Tapi kaki kita nggak cocok, buat apa kita paksain. Jadi Iya sih, betul, yang penting kita nyaman, kita cobain gitu. Dan aku bilang selama kalau sepatu karbon juga punya satu sebenarnya, tapi yang memang dia ada mileage-nya sih, ada maksimum mileage yang kita pakai. Kalau nggak nanti udah nggak nyaman atau takut cedera. Ya kita usahain jangan sampai pas udah mileage-nya banyak banget kita pakai race terus gitu. Gitu sih. Oke, jadi harus kalau beli tadi kan- stok lagi gitu. Kalau tadi kan kalau di total banyak banget. Banyak tuh ya. banget itu baru luar kota loh, belum luar negeri. Iya, belum luar negeri ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari Kalaras, untuk budget plan-nya tuh selain budget plan, Iya. untuk misalnya Kalaras memperuntukkan uang itu untuk beli ini itu, Kalaras tuh emang sengaja untuk nabung Iya. atau emang ya udahlah kalau misalnya beli ya udah beli aja, nggak usah perlu nabung atau kayak Nabung gimana? sih. Kalau Nabung. ikut race kan pastinya kita udah niat ya. Anggap misalnya ya itu aku bilang kalau mau race keluar kota kita udah daftar kan, kita udah sadar dengan sadar kita bayar. Iya. Pasti harus punya plan kan. Oh ini bulan ini misalnya bulannya juga kan nggak mungkin aku sih jarang sih ya, maksudnya kalau niat race tuh yang mepet gitu jarang, karena kan aku memikirkan latihan gitu Oke. kan. Ya pastinya udah di plan gitu kan, untuk budget hotel berapa ya yang aku kira-kira mau aku maksudnya sewa gitu, hotelnya mau berapa gitu, kita udah punya budget. Terus habis itu budget buat ya itu tiket segala macam, pasti nabung aku. Karena ya palingan nabungnya pas udah daftar itu langsung udah dipikirin gitu kan. Oke. Kalau kayak untuk race di luar negeri nih biasanya kan memang udah tahu nih jadwalnya, udah pasti memang mereka udah fix gitu kan ya. Yang kita menentukan misalnya mau race misalnya di Berlin Marathon di bulan Iya. September. Kan dari tahun sebelumnya Udah mulai udah bayar untuk booking slot gitu kan. Oh iya, oke. Kalau kita nggak dapat ballot ya, kalau pasti kan booking slot di travel. Udah tahu harus budget yang dikeluarkan berapa. Oke. Selama setahun itu pasti udah sembari latihan, sembari nabung juga, karena kan Oke. kita nunggu travel fair untuk beli tiket, ngurus visa, terus segala macam ya. Abis ngurus visa, terus juga belum lagi hotel dan segala macam yang harus kita prepare. Banyak lah kalau untuk luar negeri sih sangat-sangat panjang ya. Tapi itu harus kita punya budget terpisah sih, di luar budget kebutuhan yang memang wajib per bulannya. Memang akan terasa berat ya awalnya, tapi aku bilang sih setiap orang pasti punya perhitungan masing-masing, dan kalau udah berani ikut berarti kan dia punya apa ya, spare money lah buat Iya, untuk betul. ditabung gitu loh. Oke, berarti itu tuh sahabat LPS. Ternyata untuk memulai suatu keinginan apalagi aktivitas olahraga lari ini, kita juga harus bijaksana dalam menabung juga ya. Betul. Dan untuk sahabat LPS, kalau misalnya mau menabung uang, kalian mau punya budget plan untuk kalian peruntukan untuk misal olahraga lari atau mungkin aktivitas kalian yang lainnya, jangan lupa nabungnya tuh tetap di bank, karena bank di seluruh Indonesia ini bakal aman karena udah dijamin sama LPS. Jadi kalau misalnya kita sahabat-sahabat LPS ada yang mau nabung di bank dan kayak worry, nanti simpanan aku jangan-jangan ini ada ini itu nggak usah takut lagi, karena semua itu udah bakal dijamin sama LPS gitu. Aman pokoknya ya. Aman pokoknya. Oke Kak, kalau tadi Kalaras juga udah sebutin ya, kalau misalnya tadi Kalaras sempat bilang kalau nggak perlulah outfit yang mahal-mahal Betul, gitu, betul. nggak perlulah pakai sepatu yang mahal, yang penting mah nyaman di kita juga, Betul, cocok di kita cocok. juga. Tapi kalau untuk seorang Kalaras Ya. yang muslimah Ya, hijabers, benar. itu kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal yang harus dilakukan para hijabers gitu? Misalnya kayak yang paling penting beli hijab yang Ya. emang bahannya yang kayak gimana, atau ada spesifikasi khusus gitu? Yang pasti buat running sih, yang pasti beli Oke. hijabnya. Atau sekarang ini banyak banget ya pilihan ya. Sebenarnya tergantung lagi itu kan cocok-cocokan ya, preference. Kalau kayak fashion tuh kan nggak bisa dipatokin harus sekian atau harus yang kayak gimana. Jadi cocok-cocokan, tapi yang pasti harus buat olahraga. Karena kayak hijab yang kita pakai ini kan suka sih saya lihat kadang-kadang ya, misalnya
itu kan bukan buat olahraga. Takutnya yang ada nggak nyaman, terus terlalu panas heat stroke gitu kalau pas lagi dipakai lari, karena dia nggak nyerap keringet kan. Kenapa kita harus pakai hijab olahraga? Dan dari harga kan sekarang udah banyak, dari yang harga paling murah yang kita bisa lihat di e-commerce gitu ya, buatan lokal juga sekarang udah cukup bagus banget kok, nggak harus yang brand-brand luar. Mungkin kalau punya budget lebih, bolehlah kita punya 1-2 untuk supaya tahu nih rasanya kayak apa gitu kan. Nah tinggal kalau kita punya duit lebih lagi, memang mau beli itu kan terserah, balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah kalau baju sendiri juga menurut aku udah bertebaran ya untuk baju hijab. Kalau waktu aku awal lari memang masih sedikit tuh. Masih limit tuh ya kayak. Masih jarang banget yang keluarin long sleeve, jarang. Brand luar, brand lokal pun masih jarang. Aku awal lari tahun 2019. Jadi masih kesulitan tuh nyari-nyari. Ya ada beberapa tapi sedikit lah pilihannya gitu. Brand lokal masih sedikit banget juga yang ngeluarin untuk hijab yang olahraga. Sekarang mah udah banyak banget, jadi udah nggak ada alasan lagi sih sebenarnya bingung mau pakai baju olahraga apa ya gitu. Tapi baiknya memang kalau yang untuk lari, kalau aku pribadi ya, ini beda lagi nih kan, masalah untuk syariat tuh kan beda-beda nih, orang punya preference beda-beda nih ya. Ada yang harus misalnya pakai rok lagi atau pakai celana lagi, itu silahkan ya, mungkin dia lebih nyaman seperti itu. Kayak aku sih yang penting geraknya nggak susah gitu loh, jangan mempersulit gerak, karena kan lari itu olahraga yang motionnya banyak ya, walaupun gerakannya gitu-gitu aja, tapi kan dia harus leluasa gitu. Jadi ya mungkin cari jersinya yang lebih ringkes gitu, jangan yang lapis-lapis atau pakai jaket lagi di lari di Jakarta, itu menurut aku sangat nggak rekomendasi ya gitu, takutnya heat stroke. Terus juga celana juga bebas, mau yang pakai jogger atau legging, sekarang udah banyak pilihan sih. Yang penting memang khusus buat running itu sih, jangan pakai sesuatu yang bukan pengkhususannya, bukan spesialnya gitu. Okay. Takutnya celana basket dipakai buat lari, jangan dong ya, ada mungkin gitu ya, tapi nggak nyaman, nggak nyerap keringat, ujungnya berat gitu kan dipakai larinya gitu. Oke, berarti dari obrolan kita tadi tuh sahabat LPS juga pasti tahu ya, ternyata untuk mempersiapkan diri untuk bisa terjun di dunia ini tuh nggak cuman sekedar mau ikut aja deh kayak gitu, enggak ya. Ternyata kita harus niat pertama. Betul. Motivasi diri juga harus ada. Terus habis itu juga persiapan latihan yang tadi Kak Laras bilang 3-4 bulan. Terus kalau bisa juga kita pakai coach juga. Yang dimana itu juga pasti bakal merogoh uang yang cukup banyak ya. Persiapan dana sih sebenarnya. Persiapan dana itu juga penting banget penting. Yang maka dari itu kita juga harus nabung juga. Nabungnya tetap di bank kayak gitu. Terus terkait dengan yang Kak Laras bilang tadi, berarti investasi yang paling baik itu sebenarnya juga diniat pertama. Terus untuk terkait dengan outfit dan sebagainya nggak ada batasan tertentu ya. Nggak ada sih, sebenarnya tergantung budget masing-masing. Intinya jadi jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang kita nggak mampu. Jadi buat apa? Karena kan tujuannya balik lagi untuk sehat dan juga untuk bahagia ya. Betul. Untuk menginspirasi orang. Kalau kita jadinya menyusahkan diri kita, buat apa? Dan menurut aku kayak race juga itu nggak harus semua race tuh kita ikut loh. Iya betul. Orang sekarang tuh kayaknya war tiket gitu kan, hampir semua race di war. Akhirnya jadi kan uang gajinya habis cuma buat ikutan race, buat apa juga. Jadi memang harus pinter-pinter sih. Kita boleh suka sama lari, tapi bukan berarti kita FOMO sama olahraganya. Kita yang tujuannya kan untuk kepentingan kita lebih sehat gitu, bukan untuk ikut-ikutan tren aja gitu. Jadi race pun kita sesuaikan emang yang kita inginkan dan sesuai kemampuan juga, balik lagi gitu. Oke, kira-kira kayak gitu tuh sahabat LPS, tips dan triknya untuk kalian yang mau terjun di dunia lari yang masih pemula. Karena ternyata sebenarnya kita semua bisa kok. Betul. Kalaras yang berhijab pun bisa, semuanya bisa, perempuan juga bisa ya. Oke, jadi kalau misalnya sahabat LPS ada yang mau memulai dunia lari, nggak terlambat. Kalian bisa langsung persiapkan beberapa hal yang memang udah di-highlight sama Kak Laras hari ini. Budget masing-masing. Intinya jadi jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang kita nggak mampu. Jadi buat apa? Karena kan tujuannya balik lagi untuk sehat dan juga untuk bahagia ya. Betul. Untuk menginspirasi orang. Kalau kita jadinya menyusahkan diri kita, buat apa? Dan menurut aku kayak race juga itu nggak harus semua race tuh kita ikut loh. Tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang Kak Laras, gimana caranya memulai di dunia lari ini, persiapannya, terus sampai budget plan-nya kita juga udah bahas tadi ya. Gak kerasa kita udah masuk ke segmen selanjutnya nih Kak, yang ternyata sahabat LPS juga tahu kalau ternyata lari itu bukan cuma sekedar olahraga aja, tapi ini tuh sebuah aktualisasi diri, terus sebuah perjalanan juga ya. Bisa jadi
terapi, terus mungkin juga bisa jadi apa ya, pelepas penat dan juga refreshment di pikiran kita juga gitu sebenarnya. Dan kadang tuh ada beberapa orang juga Kak yang menjadikan bisa lari itu adalah mimpi mereka gitu. Nah kira-kira kalau dari Kak Laras nih, apa sih mimpi kakak tuh dalam berlari gitu? Mimpi aku sih yang pastinya itu dia yang tadi aku bilang, kalau bisa manfaatnya positif kita rasakan ke diri sendiri, kenapa nggak bisa kita bagi-bagi ke orang lain gitu. Nggak cuma sekedar olahraga loh ini, dari olahraga kita banyak bisa berbuat kebaikan kok gitu loh. Intinya semakin banyak manfaatnya buat orang kan semakin banyak pahalanya juga ya. Betul. Jadi nggak cuman buat kita gitu loh. Kalau bisa sih pahala kita jangan nyimpen sendiri gitu loh. Kita bisa bagi-bagi ya, bikin orang ikut lari juga, itu happy banget buat aku. Tapi ternyata dari lari itu bisa jadi humanity, malah lebih happy lagi. Kalau bisa disebar-sebarkan lagi gitu. Apalagi ya, maksudnya gebrakan berikutnya nih selain humanity dari lari yang bisa kita bikin gitu. Aku sih berharap gitu sih. Siapa tahu nanti dapat ide baru yang taunya bisa lebih positif lagi. Itu yang aku rasain. Jadi nggak cuma sekedar olahraga, bisa jadi apa ya? Wadah sosial kemanusiaan juga sih gitu. Oke, jadi sebenarnya mimpi Kak Laras tuh juga dari lari ini tuh bisa membantu orang lain juga, memberikan manfaat ke orang lain juga orang sekitar juga ya Kak ya. Luar biasa banget sih. Tapi kalau dari Kak Laras sendiri, kan aku tahu nih kalau Kak Laras tuh 2024 ya Kak ya, sempat maraton di London ya. Iya betul, terakhir kemarin. Nah kira-kira tuh kalau dari Kak Laras, selain mimpi Kak Laras untuk pengen lebih membagikan kebahagiaan dan juga humanity dari lari ini, kira-kira mimpi Kak Laras untuk bisa memperluas jangkauan Kak Laras dalam berlari itu kira-kira di negara mana aja? Aku sih pastinya pengen semua WMM finish ya pastinya ya. Sekarang sih baru mau ke 5 ya. Sekarang udah 7 katanya WMM. Pengen 6 stars juga di Boston. Karena Boston tuh bisa dibilang paling sulit ya, karena ada kualifikasi waktunya gitu kan. Intinya sih harapannya sih kalau dari maraton sih bisa semua lulus ya si 7 star itu gitu sih. Oke, tapi kalau dari yang Kak Laras udah jalani nih, Kak Laras udah ke 2024 nih keempat atau kelima nih Kak berarti? Yang kemarin keempat berarti yang tahun ini yang mau kelima. Mau kelima. Negara yang paling Kak Laras suka deh, terus kayak preparationnya paling seru banget itu kira-kira di mana dan kenapa gitu? Beda-beda cerita ya sebenarnya ya, karena kan semua negara tuh bagus ya yang aku kunjungi tuh, yang si World Marathon Major tuh bagus-bagus semua. Cuman kalau paling aku suka banget memang London. Karena dari London tuh soalnya kan ikonik banget ya, semua sisi London tuh gedung-gedungnya tuh apa ya, klasik gitu kan. Suasananya juga kayak lagi di film gitu, keren banget gitu kalau menurut aku ya. Bangunan-bangunannya juga yang kita lewatin pas rute lari juga keren-keren gitu kan. Kayak setiap sudut kota tuh nggak ada yang jelek gitu menurut aku. Dari pedesaannya aja udah cukup bagus gitu, walaupun jalannya sempit ya dan crowded gitu. Cuman oke lah gitu, London tuh paling oke. Dari suhu sih kemarin juga tahun aku enak ya, karena suhunya pas. Waktu itu masih 8 derajat. Kalau yang sekarang kan katanya panas. Tapi kalau misalnya preparation di London aku nggak rekomen, karena waktu itu lagi peak trendingnya lagi bulan puasa. Jadi menurut aku sangat struggling sih waktu itu. Jadi kalau aku paling suka preparation waktu ke Chicago. Jadi beda-beda cerita nih, setiap negara punya kisah masing-masing. Tapi kalau paling favorit dari IWMM yang aku udah pernah jalanin sih di London gitu. Oh gitu, oke. Berarti yang paling berkesan tuh di London. Kalau misalnya terkait preparation nggak bisa di ini ya kayak, karena setiap beda-beda cerita, beda-beda kesannya juga ya. Iya, prosesnya beda-beda. Yang penting kita semua waktu itu sih ngerasain, bersyukurnya sih setiap maraton yang dijalanin tuh bisa achieve target gitu. Jadi aku happy gitu. Jadi makanya kayak pengen kalau bisa sih semua dikumpulin ya, karena itu udah kayak harapan semua, mimpi semua pelari kali ya, bisa 6 stars atau misalnya sampai semua WMM tuh lulus gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik ceritanya nih, Kak Laras tuh melalui lari ini, Kak Laras tuh juga punya mimpi untuk bisa semakin spread happiness. Terus juga dampak-dampak positif untuk di lingkup kecil keluarga Kak Laras, orang-orang di sekitar Kak Laras, dan juga orang-orang yang seperti tadi yang Kak Laras membutuhkan kayak gitu. Terus juga Kak Laras goalsnya pengen bisa achieve untuk ikut World Marathon Majors di semua ininya. Kalau bisa. Bisa, pasti bisa. Amin. Luar biasa banget ya sahabat LPS. Ternyata tuh lari memberikan arti yang se-powerful itu. Kita bisa lihat tadi dari mimpi-mimpi Kak Laras. Terus juga preparationnya sangat luar biasa juga, yang membuat ini tuh lari menjadi sebuah journey dan juga perjalanan kayak gitu ya.
Memasuki segmen selanjutnya, ini juga segmen terseru karena kemarin kita udah sempet nanyain ke followers LPS nih Kak terkait dengan episode kita kali ini. Terus kita udah ngambil 3 pertanyaan dari sahabat LPS yang dimana 3 pertanyaan ini bakal kita kasih hadiah. Kalau misalnya kalian pengen tahu hadiahnya kayak apa, nanti langsung aja pantengin terus di Instagram kita di @lps_IDIC. Kita langsung aja move ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Dari Susiana Susi 92S. Pertanyaan, kasih tips memilih outfit yang nyaman untuk lari. Nah, mungkin dari Kak Laras bisa dijawab. outfit yang nyaman yang pasti dry fit ya. Kita harus nyerap keringat. Udah gitu kalau misalnya yang berhijab ya pasti kan harus panjang ya. Panjang itu wajib ya bisa dibilang. Terus udah gitu kalau misalnya aku bilang sih yaitu harus khusus untuk running gitu kalau untuk lari. Karena kan sekarang udah jelas kok kalau misalnya kita ke toko-toko sport gitu kan, untuk olahraga lari, untuk olahraga renang, untuk olahraga indoor tuh mungkin bisa gym atau misalnya sekarang ada lagi tenis, ada pedal gitu ya. Jadi harus sesuai sih, jangan memaksakan outfit yang memang tidak tepat gitu, takutnya nanti nggak nyaman. Terus yang pasti outfitnya itu kalau untuk suhu Jakarta ya atau ya beda-beda kan, tiap kota beda-beda. Suhu Jakarta terutama yang memang humid dan panas, ya outfitnya kalau bisa jangan yang tebel-tebel banget bahannya ya. Yang ringan lah ya, jadi dipakainya juga nyaman gitu. Oke, berarti buat Kak Susiana Susi, tips untuk memilih outfit yang nyaman tuh adalah yang pertama emang khusus untuk lari, dan yang kedua ya emang kalau disesuaikan sama kondisi Jakarta emang kita pilih yang ringan ya. Ringan, dry fit, yang nyerap keringat, dan nggak perlu mahal. Oke, perlu di highlight nggak perlu mahal. Jadi gak biar nggak nunda-nunda tuh kalau mau memulai. Kan kita nyaman, bukan berarti harus nggak aman di dompet kan. Iya betul. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fitri _Alpha Krinas. Apa pertimbangan Kak Soraya kalau mau daftar race? Yang pasti jeda latihan itu penting banget. Jadi kalau kita mau daftar sebuah race itu sebelum war tiket nih, sekarang kan war gitu kan, karena war tapi dia buru-buru, nggak taunya aduh aku ada ini sebelumnya udah daftar apa, kan dia buru-buru tapi nggak prepare. Jadi jeda latihan tarik mundur, misalnya kita mau ikut race September ya, kita berarti jeda latihan berapa bulan sebelum nih, cukup nggak waktunya? Kalau nggak cukup mending nggak usah daftar gitu. Terus budgetnya ada nggak? Karena untuk daftar sebuah race aku bilang tadi kan preparation aja harus punya dana gitu kan. Belum nutrisi, belum juga mungkin kalau di Jakarta sih ya transport sih lebih tepatnya transport dan latihan ya. Cuman kan kalau di luar kan banyak lagi faktor lain kayak hotel, transport, jajan, oleh-oleh segala macam. Apalagi di luar negeri. Jadi memang harus selain kita harus tarik mundur jadwal latihan, terus kalau bisa race-nya juga jangan kebanyakan, karena kan kita namanya tubuh tuh kan butuh yang namanya recovery ya. Jadi kalau memang udah race minggu ini ya kalau bisa jangan sampai minggu depan race lagi gitu kan. Jadi nggak dikasih jeda badannya, malah cedera gitu kan. Paling nggak dijedain sebulan atau 2 bulan kalau mau race yang pendek-pendek ya. Tapi kalau race yang kayak full maraton yang memang sangat-sangat bisa menyita banyak energi, kalau bisa sih setahun sih sekali aja sih kalau aku sarankan ya. Ya kalau mau 2 kali masih oke, tapi maksimal 2 kali sih. Jadi jeda latihannya jelas gitu loh. Tarik mundur mungkin 4 bulan, ada recovery sebulan, baru kita ikutan race lagi. Jadi harus diperhitungkan, nggak bisa main asal daftar sih, atau ikut-ikutan doang karena semua daftar satu komunitas aku harus ikut nih. Ibaratnya kalaupun dapat slot gratis kan, komunitas suka ada yang tawarin slot gratis nih biasanya nih, kan nggak harus juga kita ikut, nggak ada, kita race tetap berjalan kok. Betul. Nggak harus juga kita harus selalu tampil di setiap race yang ada gitu di manapun gitu. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang karena ini masalahnya kan soal fisik ya, soal kesehatan. Dan ingat sekali lagi olahraga itu buat sehat. Jangan sampai kita karena ikut-ikutan ujung-ujung celaka buat kita sendiri. Iya, apalagi dipaksain ya, jangan sampai ya. Bener. Terus kan sayang kalau misalnya waktu buat keluarga juga kebuang, karena kan latihan itu menyita waktu banget loh. Waktu keluarga, waktu bersosialisasi pasti akan banyak kebuang banget gitu kan. Belum lagi kalau orang yang 9 to 5 gitu kan, udah sibuk sama kantor, harus latihan pulang kantor. Aduh, kayaknya sayang banget kalau waktunya tuh dihabiskan cuma buat race terus-terusan gitu sih. Berarti kalau buat Kak Fitri, jawaban dari Kak Laras adalah perlunya jeda waktu juga. Jeda waktu. Dimana juga ini berkaitan sama fisik, jadi recovery-nya juga tetap penting juga untuk kita. Terus yang kedua budget plan. Budget plan
paling penting. Jadi biar nggak membengkak dan mungkin ada pengeluaran lain yang ternyata lebih penting daripada Benar. itu nanti malah dampaknya negatif juga. Benar. Gitu ya. Oke, mungkin kita move ke pertanyaan terakhir dari followers. Dari Guntur.sopians. Selain lebih fit, lebih fresh, apa sih dampak yang Mbak Soraya rasain setelah rajin olahraga? Yang pasti moodnya jadi lebih baik. Oke, moodnya. Aku termasuk orang yang moody gitu pastinya. Terus ya aku bilang tadi ya, dari olahraga, terutama olahraga lari, aku jadi ngerubah konsep hidup aku sih. Jadinya kan aku bilang yang tadinya gampang menyerah, sekarang tuh apapun harus selesaikan gitu kan. Tapi ya mungkin harus bisa lebih lebih bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah kita mulai, itu intinya sih. Itu sih, jadi ngerubah jadi lebih baik lah secara personal gitu kan, buat menghadapi hambatan-hambatan di kehidupan nyata gitu kan. Gitu. Berarti ternyata lari itu juga bisa ngelatih kita juga ya untuk menangani suatu permasalahan. Dan juga hambatan-hambatan juga dalam hidup gitu ya. Ya kayak kadang-kadang kan kalau lari kan itu aja gue bisa, masa kayak gini setiap aja masalah harus selalu menghindar kan, enggak dong, kita harus selesaikan gitu. Oke, berarti kurang lebih kayak gitu tuh Kak Guntur. Ternyata yang dirasain setelah olahraga tuh ternyata bisa refresh pikiran kita juga, terus merubah mindset juga. Betul, ya. Intinya bisa ngalahin diri sendiri. Itulah kayaknya yang lebih tepat ya dari semuanya. Oke, kurang lebih kayak gitu tadi nih sahabat LPS, 3 pertanyaan yang udah kita ambil dan udah dijawab sama Kalaras. Untuk 3 followers tadi yang udah ngasih pertanyaan bakal dapat hadiah dari LPS. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus di Instagram LPS. Oke, masuk ke segmen selanjutnya. Ini sedikit seru nih Kak, karena kita mau ngasih Kalaras games. This or that. Jadi nanti Kalaras harus pilih dari 2 choices. Kalaras bisa pilih pilihan yang pertama atau pilihan kedua, tapi catatannya harus cepat. Harus cepat ya. Harus cepat nih. Oke. Mungkin ini ada 10 pertanyaan. Mungkin Kalaras sudah siap ya? Siap nggak siap harus siap ya. Iya, siap harus siap ya. Oke, yang pertama, lari pagi atau lari sore? Lari pagi. Half marathon atau full marathon? Half marathon. Oke. Lari solo atau bareng komunitas? Lari solo. Oke. Trail run atau city run? City run. Sepatu mahal atau budget friendly asal nyaman? Budget friendly sih. Oke. Lari sambil dengar musik atau tanpa musik? Aku dengar musik. Minum isotonik atau air putih? Isotonik. Event lari di luar atau di dalam negeri? Lari di luar. Oke. Agak bingung tuh ya. Lari di luar negeri lebih seru. Oke. Makan sebelum atau sesudah lari? Sebelum lari. Oke. Pilih minuman dingin atau hangat? Dingin. Oke. Udah 10 pertanyaan this or that. Udah dijawab sama Clara. Seru banget ternyata ya. Dari Clara sendiri ini ternyata tadi nggak ditanya kenapanya tuh. Enggak. Kenapa milih ini gitu. Bisa durasinya bisa panjang ya, benar-benar. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih Kak untuk 10 pertanyaan dari kita terkait dengan pilihan-pilihan tadi. Terus tadi kita juga udah kasih 3 pertanyaan buat Kalaras. Jadi sahabat LPS jadi lebih tahu nih kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dalam dunia lari. Wah, asik banget ya Kak ya obrolan kita hari ini. Pasti sahabat LPS yang lagi nonton ini juga pasti bakal terus stay dari awal sampai akhir. Karena emang topik ini dari awal sampai akhir ternyata sangat-sangat memberikan manfaat juga loh. Bahkan untuk aku yang masih beginner, aku yang masih mengumpulkan niat sebenarnya. Bukan mencari tahu ya, mengumpulkan niat ya. Oke, dan dari obrolan kita juga ini Kak, ternyata kita tuh makin yakin kalau setiap orang tuh bisa menentukan journey lari mereka sendiri. Karena kan ada tuh orang yang mereka mulai lari karena mungkin habis patah hati atau bisa ngerasa sakit hati atau mungkin mereka yang ngerasa butuh refreshment setelah penat kerja atau ada beban-beban dalam hidupnya kayak gitu ya. Jadi emang lari ini tuh bisa menentukan journey mereka. Tapi apapun journey yang mereka pilih, yang penting adalah berani untuk memulai dan yakin sama alasan kita tuh apa sih alasan kita untuk memulai berlari kayak gitu. Betul. Kalau dari Kalaras ini mungkin statement yang ditunggu-tunggu sama sahabat LPS semuanya. Dari Kalaras sendiri ada nggak sih pesan untuk sahabat LPS yang emang pengen mengumpulkan niat kayak aku tadi ini untuk terjun di dunia lari? Sekaligus menjadi closing statement dari Kalaras di episode kali ini. Sebuah hal besar itu semua diawali dari langkah kecil. Jadi keep running, keep growing. Selalu nikmati proses, cintai prosesnya gitu. Dan harus bisa mengalahkan diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik.
Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata emang ini semua tuh lari itu tentang proses, tentang perjalanan ya Kak ya. Oke. Ingat juga sahabat LPS, untuk mencapai resolusi kamu dalam berlari, pastinya perlu ada persiapan, terutama dari segi planning yang udah kita sebutin tadi nih Kak. Dari segi planning ini kita juga harus nabung. Ya dimana nabung, kita wajib nabungnya di bank, karena nabung di bank ini pasti sangat aman, udah dijamin sama LPS. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu penuhi syarat 3T LPS. Oke, Kak Laras, thanks a lot hari ini, sangat-sangat bermanfaat. Sahabat LPS, aku yakin ini pasti bakal mindful banget buat kalian dan juga untuk aku juga. Hari ini aku bener-bener happy banget. Udah pakai sepatu lari kan kayaknya ya. Udah siap banget kayaknya. Abis ini lebih mengumpulkan niat lagi Oke. Obrolan kita hari ini very inspiring untuk sahabat LPS dan juga aku tentunya. Terus ini juga sebagai salah satu persiapan sahabat LPS yang lagi nonton yang mungkin memang ikut Monas Half Marathon gitu ya. Kayak gitu. Jadi sahabat LPS, terima kasih udah nonton episode ini sampai akhir. Sampai bertemu di LPS Monas Half Marathon 2025 di tanggal 15 Juni 2025. Jadi langsung aja persiapkan diri kalian mulai sekarang. Oh ya, untuk sahabat LPS yang pengen nonton episode LPS Talk sebelum-sebelumnya, kan bisa langsung aja pantengin YouTube kita dan juga di Spotify kita. Dan jangan lupa juga untuk visit di website kita di www.lps.go.id. Sampai jumpa di LPS Talk episode selanjutnya. Aku Insira, pamit undur diri. See you.